Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mursalin, NPM 210011112085. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi tentang konflik dan negosiasi dengan dosen pembimbing Purbo Jatmiko SEMSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian konflik, di mana konflik sendiri adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh negatif terhadap segala sesuatu yang dipedulikan oleh pihak lain. Kemudian, dalam konflik ada dua sudut pandang terhadap konflik, di mana yang pertama ada tradisional. Konflik tradisional adalah keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Konflik yang dimaksud dalam pandangan tradisional dapat dikatakan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Kemudian pada kedua, sudut pandang konflik interaksional, di mana pandangan interaksional adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya berupa sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tapi juga diperlukan bagi kelompok untuk bekerja dengan efektif. Di dalam pandangan interaksional dibagi lagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional, di mana konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang kedua, tipe dan lokus konflik. Tipe konflik ada tiga, yaitu konflik tugas, di mana konflik tugas adalah konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, di mana konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal atau hubungan antara dua orang yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah konflik proses, di mana konflik proses adalah konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan lokus. Yang dinamakan dengan lokus ini dimaksudkan dengan di mana konflik itu terjadi. Yang pertama, konflik diadik, di mana konflik diadik terjadi di antara dua orang. Kemudian ada konflik intragrup. Dalam konflik intragrup merupakan konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar kelompok, di mana konflik antar kelompok adalah konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga adalah proses konflik, di mana pada proses konflik terjadi pada 5 tahap. Sebelum kita membahas tentang tahap-tahapnya, perlu kita artikan apa itu yang dimaksud dengan proses konflik. Jadi, yang dimaksud dengan proses konflik adalah suatu proses yang memiliki 5 tahapan yang dimulai dari pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran, dan personalisasi niatan pelaku dan hasil. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Pada tahap pertama ini, konflik adalah penampilan kondisi atau penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Saya mengkelompokkan kondisi-kondisi ini ke dalam 3 kategori umum, yaitu yang pertama ada komunikasi, timbulnya konflik
banyak terjadi karena ketidaksampaian pesan dari komunikasi antara dua orang atau lebih. Yang saya maksudkan di sini adalah pesan atau makna dalam kalimat kita dalam saat berkomunikasi tidak sampai kepada lawan berbicara kita yang menimbulkan suatu konflik perbedaan pendapat. Kemudian ada struktur, di mana pada struktur dijelaskan bahwa meliputi variabel-variabel ukuran kelompok, derajat spesialisasi dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada para kelompok. Kemudian kesesuaian antara anggota dan tujuan. Kemudian pada struktur juga berpengaruh pada cara kepemimpinan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah variabel-variabel pribadi. Variabel-variabel pribadi dapat saya artikan dengan cara orang memberikan persepsi terhadap sesuatu. Di tahap kedua, ada tahap kesadaran dan personalisasi, di mana dipandang sebagai konflik, kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Kemudian, setelah dipandang sebagai konflik, maka ada juga yang dinamakan dengan dirasakan sebagai konflik, di mana keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Yang ketiga atau tahapan ketiga adalah niat, di mana niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Niat juga dapat dikatakan sebagai niat yang mempengaruhi antara persepsi dengan emosi orang-orang serta perilaku terbuka mereka. Maka mereka berkeputusan untuk bertindak secara cara tertentu. Kemudian kita dapat mengidentifikasi 5 niat dalam mengenai konflik. Yang pertama ada yang disebut dengan bersaing, di mana bersaing adalah suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak yang timbul konflik pada pihak lain. Kemudian adalah kolaborasi, sebuah situasi di mana para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Niat yang ketiga adalah menghindar, yaitu keinginan untuk menarik diri atau menyembunyikan diri dari konflik. Kemudian adalah mengakomodasi, yaitu kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingan diri sendiri. Yang kelima dari niat adalah berkompromi, yaitu suatu situasi yang dimana tiap-tiap pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Tahapan keempat adalah perilaku, di mana dalam perilaku seseorang harus bisa mengendalikan perilakunya dalam menghadapi konflik. Mungkin untuk bahasa sekarang yaitu dapat dikatakan sebagai manajemen konflik, yaitu di mana penggunaan dari resolusi dan teknik stimulasi untuk mencapai level konflik yang diinginkan. Kemudian tahap kelima yaitu hasil. Dalam hasil terjadi 2, yaitu akan menghasilkan kinerja kelompok meningkat atau kinerja kelompok menurun. Kemudian keempat yang akan kita bahas adalah negosiasi, di mana negosiasi adalah suatu proses di mana 2 atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa yang berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Kemudian dalam negosiasi terjadi dan dilakukan strategi perundingan, di mana yang
ada dua strategi perundingan. Pertama, strategi perundingan distributif, di mana perundingan distributif ini merupakan untuk negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Kemudian, pada perundingan interaktif dapat dimaknai sebagai negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Kemudian, hal yang akan saya jelaskan adalah proses negosiasi. Proses negosiasi tahapan pertama adalah persiapan dan perencanaan, di mana persiapan dan perencanaan ini adalah bagaimana sifat dari konflik tersebut, apa sejarah yang mengarahkan pada negosiasi ini, kemudian siapa yang terlibat dalam bagian dan bagaimana persepsi mereka mengenal konflik, dan apa yang mereka inginkan dari negosiasi tersebut. Kemudian, yang kedua adalah tahapan pendefinisian dari aturan yang mendasar. Jadi, dalam mendefinisikan dari aturan yang mendasar, maka kita akan berpikir siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana kita akan melakukan negosiasi, berapa hambatan waktunya, jika terdapat, akankah diterapkan pada permasalahan, apakah negosiasi akan dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi dan pembenaran. Jelas di setiap negosiasi ada pihak-pihak yang ingin memberikan klarifikasi dan pembenaran. Kemudian adalah setelah melakukan pembenaran tersebut, maka dilakukan juga perundingan dan pemecahan masalah. Dalam negosiasi, inti dari proses negosiasi adalah upaya memberi dan mengambil secara aktual dalam mencoba untuk menyelesaikan perjanjian. Hal ini adalah di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsensi. Tahapan yang kelima adalah penutup dan implementasi, di mana langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah merumuskan perjanjian dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mengawasinya. Dan itulah bagaimana proses negosiasi itu terjadi. Kemudian, keenam kita akan membahas tentang negosiasi dengan pihak ketiga. Negosiasi dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan 3 pihak. Yang pertama, mediator. Apa yang dimaksud dengan mediator? Mediator merupakan seorang pihak ketiga tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan, serta saran untuk alternatif-alternatif. Yang kedua, arbitrator. Apa yang dimaksud dengan arbitrator? Merupakan seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Kemudian, yang ketiga adalah konsiliator, di mana seorang pihak ketiga yang terpercaya akan menyelesaikan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa konflik merupakan suatu proses yang dimulai apabila ada pertentangan antara kedua belah pihak yang salah satu pihaknya merasa dirugikan. Kemudian, negosiasi adalah proses di mana dua orang bertukar pikiran atau bertukar barang atau jasa yang nilainya sama untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.